Salam saudara, saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, kami berada di tengah-tengah satu suasana, yaitu di kota Lembang. Dan tempat ini adalah merupakan tempat sejarah bagi gereja Serafim Ministry, yang di dalamnya adalah ketika gereja ini belum terbentuk secara sinodal ataupun secara organisasi. Kami dulu memakai ini tempat di tahun sekitaran 2010, terus berjalan sampai 2011, 2012. Kami selalu menggunakan tempat ini. Tempat ini adalah rumah doa yang sangat berkesan sekali buat kami secara khusus ataupun orang-orang di dekat kami yang memang sampai hari ini sebagai orang-orang yang membantu dalam pelayanan di GBI Serafim Ministry. Satu kali setiap kalau kami ingin berangkat ke tempat ini, maka kami janjian satu dengan yang lain supaya kapan waktu, tanggal dan hari supaya kita bisa berangkat berdoa ke tempat ini. Dan satu hal, ketika kita ada di tempat ini, kami selalu melakukan sebuah liturgi doa yang senantiasa membawa aroma yang begitu kuat akan kehadiran Tuhan. Maka dari itu, tempat ini adalah menurut saya momentum yang sangat begitu berharga buat Serafim Ministry. Di situ kita masih belum sama sekali ada berinisiatif membuka sebuah gereja yang secara permanen. Kami disebut saja sebagai gereja jalan-jalan. Karena mengapa? Karena memang ketika kami jalan-jalan, tempat ini adalah satu hal yang menjadi tujuan utama daripada jalan-jalan sambil berorientasi secara rohani. Dan manakala kami menghabiskan waktu dalam doa, sharing, bahkan juga tidak sedikit waktu sampai larut malam, kami terus masih berkecimpung dalam tanya jawab tentang kehidupan yang bernuansa secara rohani. Setiap pribadi kita merasa ada satu getaran yang begitu kuat. Sampai-sampai setiap kita merasakan dalam doa-doa yang kita naikkan, hati kita itu mengalami hancur karena permohonan kita akan Tuhan. Apalagi hadirat ini dikuasai dengan keadaan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah tempat semacam ini. Singkatnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, satu kali ketika memang manakala Tuhan menunjukkan rencananya, kehendaknya, maka Ia membuka pertemuan saya dengan seseorang yang sangat spesial menurut saya. Saya tidak pernah berpikir dan merancang sedemikian rupa dalam pertemuan itu. Tetapi Tuhan yang berkehendak, Dia yang memiliki semua karya dan rancangan yang terbaik, yaitu rancangan-rancangan besar bagi pekerjaannya. Maka saya dipertemukan dengan seseorang dan disitulah awal ketika gereja Serafim Ministry menjadi sebuah gereja yang memiliki naungan. Maksudnya adalah tempat di mana kita bisa beribadah. Dan orang ini adalah yang meminjamkan tempat di mana kita sampai hari ini memakai tempat tersebut dari tahun 2018. Tahun yang berjalan sampai menuju kepada tahun ke-8. Maka saya percaya ketika kami mengadakan ibadah seperti yang pernah kami lakukan, tapi kali ini ibadah ini sangat memiliki satu nilai tersendiri
Karena kami sudah berbentuk bukan saja gereja yang berupa permanen, dan juga di dalamnya ada jemaat, ada aktivis, maka kami merayakannya ini dan mengadakan acara yang disebut sebagai retreat. Tema retreat yang kami ambil kali ini adalah berbicara tentang transformasi spiritual dan integritas. Sepertinya Tuhan sedang menaruh dalam benak pikiran saya bagaimana ketika kita sedang menghadapi berbagai kelunturan dan sendi-sendi kehidupan manusia di dalam menjalani rangka sebagai kegiatan-kegiatan di samping kesibukan kerja, tapi tidak lupa juga pelayanan dan kerohanian tidak bisa kita lupakan. Itulah sebabnya kita mengambil tema transformasi spiritualitas dan integritas menjadi pencanangan di dalam retreat kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya tema ini mengandung sesuatu pesan yang sangat berharga. Sesuatu pesan yang sedang ingin Tuhan bangun kepada gerejanya, yang dimana di dalamnya Tuhan ingin supaya terjadi satu reformasi, satu rekonstruksi yang besar kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, aktivis yang kami bersama-sama membangunnya. Dan kami percaya pesan ini mengandung makna Tuhan berbicara bagaimana spiritualitas itu adalah sebuah konsep di dalam kehidupan manusia yang setara dalam perjalanan hidup ketika pengalaman-pengalaman kehidupan bukan saja diberbarengi dengan perjalanan pengalaman, tapi dia juga mengalami satu hubungan yang begitu intens kepada yang lebih besar. Maksud saya yang lebih besar di sini adalah berbicara Tuhan di atas semua dan di segala perkara. Spiritual kita butuhkan sebagai satu tonggak supaya kita memiliki nilai-nilai daripada integritas. Integritas harus dibangun dari sebuah kesadaran yang kita sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada sesuatu yang baik yang daripada kita yang bisa kita lakukan karena keberadaan dosa kita. Itu sebabnya harus ada sumber yang dari atas yang menurunkan, mencurahkan, memberikan spirit kepada pribadi-pribadi yang merindukan supaya dipakainya. Sebagaimana Daud kala Tuhan memanggil dan memilihnya, sekalipun dalam konteks itu Daud tidak pernah berpikir dalam hidupnya Tuhan memanggil dan memilihnya. Maka ada relasi yang Daud sedang bangun. Ketidak ada satu orang pun yang memantau, yang melihat keseharian daripada Daud. Tapi ada sepasang mata yang memantau, yang membidik Daud. Sampai dari tingkat ketiada yang pengertian tentang hidup Daud sampai dia menjadi raja. Itulah sebabnya integritas dibangun oleh seorang pribadi Daud yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki kejujuran, yang memiliki transparansi, yang memiliki juga yang namanya kesepakatan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dua bangunan yang dibutuhkan oleh setiap kita sebagai manusia, yaitu spirit yang kita miliki sebagai nilai yang tertinggi dalam kehidupan manusia, dan integritas berjalan bersama, dan itu yang menjadi sesuatu berharga manusia miliki.
Bila ini berjalan bersama, maka sesungguhnya manusia sudah tidak perlu mengalami yang namanya rasa takut, cemas, putus asa, apalagi sampai dia bunuh diri. Oleh karena itu, dalam memori ini kami berbagi kepada setiap pemirsa penonton bahwa program sekolah kehidupan di dalamnya adalah memiliki nilai-nilai spiritual yang begitu kuat. Karena kita dan saya sendiri sangat memahami, sangat menyadari. Itulah yang kami selalu minta pertolongan dari Sang Khalik sebagai pencipta dan sebagai pemilik kehidupan. Untuk kita diperkenankan berkarya, dalam karya kita menghasilkan sebuah tujuan hidup, memiliki nilai-nilai yang dituntut bukan oleh skill dan pengalaman, bukan dituntut oleh sebuah martabat atau etika, tapi dituntut dari penyerahan hidup kita yang total kepada Tuhan. Karena disitulah kita percaya spiritual akan bekerja sama dengan integritas. Dan orang-orang yang memiliki spiritual dan integritas yang tinggi, maka orang-orang ini memiliki cinta Tuhan, kasih Tuhan. Bahkan ia memiliki yang namanya semangat daripada Tuhan. Saya berharap lewat daripada apa yang bisa saya sampaikan dari momen seperti ini, kiranya kita diberkati untuk bisa terus saudara mendoakan kami, supaya kami bisa terus berjalan dan memberikan karya-karya seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Doakan supaya kami menjadi berkat dan jiwa-jiwa di luar sana merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat dan yang sempurna. Karena itu, saya mengatakan sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Amin.